Halo sahabat Alur Cerita Film, ketemu lagi di Alur Cerita Film. Nah, di video kali ini kita sedikit bergeser ke negara penghasil ginseng yang film permantapannya tidak kalah mantap tentunya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Love Conquest, yang menceritakan kisah seorang pria polos yang memperjuangkan cinta sejatinya. Meskipun banyak tawaran gunung-gunung kenyal sana-sini, si pria dengan nama Dennis ini pun dengan teguhnya mempertahankan hatinya demi cewek yang entah menyukainya juga atau tidak. Nah, berapa banyak gunung yang akan didaki oleh si Dennis? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Check it out. Film diawali dengan seorang pria berkacamata yang bernama Dennis, yang pada saat itu ia sedang bersiap-siap untuk menuju sebuah acara reunian teman-teman satu kampusnya. Ia terlihat sangat begitu semangat untuk mendatangi tempat tersebut, dikarenakan ia akan bertemu dengan seorang cewek cantik idamannya. Namun ketika di tengah perjalanan, Dennis malah lupa membawa sebuah kado yang rencananya akan diberikan pada cewek idamannya, sehingga ia harus kembali pulang untuk mengambil kado tersebut. Sialnya saat di perjalanan, Dennis tak sengaja terkena siram air dari seorang pegawai restoran. Namun karena nanti Dennis yang keburu ciut hanya bisa menggumam dan menggerutu dalam hatinya. Dengan terpaksa ia harus kembali lagi pulang untuk mengganti pakaiannya. Kemudian Dennis pun segera bergegas menuju tempat acara. Namun lagi-lagi kesialannya belum habis karena terlalu semangat sehingga ia lupa lagi membawa kado yang nantinya akan ia berikan pada cewek idamannya. Singkat cerita, akhirnya Dennis sampai di tempat acara tersebut. Di sana ia pun langsung melihat sang pujaan hatinya yang bernama Lisa sedang berkumpul dengan teman-temannya. Tidak mau mengecewakan Lisa untuk yang kedua kalinya seperti dulu. Dengan gagah beraninya ia pun langsung mendekati Lisa untuk memberikan kadonya. Dan tanpa basa-basi, congornya langsung menyeruduk Lisa. Namun sayangnya semua itu hanyalah khayalan dari Dennis karena nyatanya Lisa telah memiliki seorang pacar. Dikarenakan penasaran, sepulang dari acara tersebut, Dennis pun membuntuti mereka dari belakang. Terlihat saat itu Lisa sedang membicarakan sesuatu hal dengan kekasihnya, sampai pada suatu tempat ketika suasana sekitar sepi dan mengundang para Saitoni Rojim. Akhirnya mereka berdua pun mulai melakukan kegiatan gotong royong. Sialnya Dennis saat itu malah menyaksikan adegan tersebut dengan sangat jelas. Dennis yang dibutuhkan dengan kecemburuan, ia berniat untuk mengulek pacarnya Lisa dengan sebuah botol. Akan tetapi karena memang setelan pabriknya si Dennis ini culun, dengan berbagai pertimbangan ia pun harus menurunkan niatnya tersebut dan harus menetapi kegalauannya itu. Namun di tengah-tengah kegalauannya, secara tanpa sadar, tangan Dennis yang membutuhkan sandaran tanpa sengaja malah nempel ke gunung kembar pelayan restoran di sana. Alhasil si karyawan tersebut berteriak dan ia pun diberi salam olahraga oleh para pengunjung kafe yang ada di sana. Namun untungnya teman-temannya segera mengamankan Dennis. Dennis yang bekerja sebagai kasir Indomaret itu nampak sangat bete menjalani aktivitas kesehariannya. Sampai-sampai pada suatu momen ia mendapatkan info loker dari salah satu pelanggannya yang saat itu membeli kuaci di sana. Pelanggan tersebut bernama Eric. Eric memberitahukan kalau ia mendapatkan info tersebut dari grup Facebook. Ada sebuah loker di mana seorang bos besar membutuhkan seorang supir untuk mengantarnya kemanapun ia pergi. Dan di sana Eric mengatakan kalau gaji yang ditawarkan lumayan besar. Dan selain gaji yang diterima, bos itu juga menawarkan bonus yang melimpah jika pegawainya tersebut cocok dengannya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Dennis mendatangi tempat kerja yang diberitahukan oleh Eric. Tak lama setelahnya seorang cewek cantik gemoy dengan ondorio prima dan aduhai datang menghampirinya. Ia bernama Vivi dan dialah bos besar yang diceritakan oleh Eric. Tanpa basa-basi, Vivi langsung meminta Dennis untuk mengantarkannya ke sebuah hotel. Namun ketika baru saja masuk ke dalam mobil, Dennis yang katro itu pun terlihat sangat kebingungan karena ia tidak tahu sama sekali bagaimana cara menghidupkan mobil mewah tersebut. Dan dengan sabarnya, di sana Vivi pun menjelaskan langkah demi langkah bagaimana cara untuk menghidupkan mobilnya. Saat di tengah perjalanan, Vivi tiba-tiba berubah menjadi cewek yang sangat menantang. Dennis yang baru seminggu keluar pesantren itu pun cukup terkejut karena belum terbiasa dengan pergaulan di perkotaan.
Ia pun nampak bingung ketika disuguhi kegurihan duniawi di depan matanya. Singkatnya saat Vivi sedang tertidur, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Dennis untuk lebih luas melihat pemandangan gunung-gunung indah di hadapannya. Hanya dengan melihatnya saja, Dennis yang belum terlatih itu pun seketika terong miliknya terbangun dengan sigapnya. Kemudian terlintas di pikiran sesatnya Dennis untuk menghentikan mobilnya di pinggir jalan, dan kemudian Dennis dengan hati-hatinya memulai pendakian gunung yang sangat curam milik bosnya itu. Namun sialnya, aksi tersebut malah disadari oleh Vivi, tapi kampretnya bukannya marah, si bos tersebut malah memberikan bonus pada Dennis untuk merasakan juga kegurihan kerang abonnya. Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan di sebuah hotel mewah. Setelah sampai mengantarkan barang-barang Vivi dan hendak keluar dari kamarnya, di sana Vivi malah meminta Dennis untuk tetap di kamarnya dan dia bisa istirahat saja di sana. Dennis yang sudah sangat lelah menyetir pun dia memutuskan untuk langsung beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, Vivi yang sudah luluran pun tiba-tiba datang dan malah langsung memperlihatkan istana megahnya pada Dennis. Namun anehnya, cowok kurang asem satu ini malah menyia-nyiakan tawaran tersebut yang sontak membuat Vivi menjadi marah. Namun lagi dan lagi, momen indah tersebut hanyalah hayalan semata dari Dennis yang ketiduran saat itu. Kemudian Vivi kembali mengajak Dennis untuk jalan-jalan sebentar menikmati keindahan kota di sore itu. Di tengah perjalanan, mereka malah dicegat oleh seorang bocil yang meminta tebengan ke mobil mereka karena uang untuk ongkos pulangnya ia habiskan untuk jajan. Singkatnya, setelah selesai mengantarkan bocil tersebut dan berkeliling-keliling kota sebentar, mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke hotel. Saat di pintu masuk kamar, Dennis mendapatkan rejeki yang tidak terduga-duga, di mana saat ia akan membuka sepatunya, tanpa sengaja ia menyeruduk permen Yupi milik Vivi. Dennis yang merasa bersalah dan enak pun lantas meminta maaf dan lekas pergi mandi. Sembari meratapi nasibnya yang banyak beruntungnya itu, Dennis kembali tiba-tiba dihampiri oleh Vivi yang tanpa segannya malah ngikut nyemplung di dalam bersama Dennis. Vivi yang emang kayaknya kurang nutrisi ini dengan terang-terangannya menawarkan gua keramatnya pada Dennis yang siapa tahu Dennis mau review gitu kan. Namun tak apa yang diinginkan sebenarnya sama si Dennis ini, lagi dan lagi ia kembali mengabaikan kesempatan emasnya tersebut. Setelah selesai berkemas, mereka pun memutuskan untuk check out dari hotel itu. Vivi kembali mengajak Dennis untuk pergi ke rumah adiknya yang tinggal di luar kota. Dan singkat cerita sesampainya di tempat kediaman adiknya itu, mereka dibuat terkejut karena menemukan banyak sekali alat iji kipret dengan berbagai jenis dan juga merek. Dan di malam hari saat mereka hendak beristirahat, Vivi tanpa hentinya memberikan kode pada Dennis kalau sebenarnya dia itu butuh asupan nutrisi. Namun Dennis yang sebenarnya entah polos atau pura-pura on itu pun sama sekali tidak peka dengan berbagai kode-kode yang Vivi lontarkan. Di sisi lain, Eric yang memberi loker pada Dennis, ternyata ia sekarang menggantikan posisinya menjadi kasir Indomaret. Saat itu, ia sedang mengejar seorang cewek yang meninggal kasur belanjanya. Ia bernama Emma. Si Eric yang memang pejuang cinta sejati itu pun langsung mengungkapkan ketertarikannya kepada Emma, yang ternyata akhir-akhir ini ia sering belanja di toko tempat Eric bekerja. Gombalan demi gombalan pun keluar dari mulut Eric, bahkan ia pun mengajak Emma untuk kembali masuk ke dalam toko yang katanya Eric akan memberikan THR karena sudah belanja di tokonya. Namun Emma yang menolak ajakan tersebut dengan memberikan sebuah alasan kalau dirinya takut ada pembeli yang datang ke toko saat ia sedang menerima THR dari Eric. Eric yang sudah tidak bisa mengontrol si otongnya itu pun akhirnya langsung meninggalkan pekerjaannya dan bergegas mengajak Emma ke Hotel Oyo. Sesampainya di sana, tanpa bertele-tele lagi, mereka pun langsung melakukan kerja kelompok dengan sangat hikmat. Scene kembali ke Vivi dan Dennis. Di sana, mereka sedang mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun Vivi yang ke-25. Bahkan di sana Vivi juga mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya merasa sangat nyaman ketika berada di sisi Dennis. Mendengar hal tersebut, Dennis yang terbawa suasana pun langsung menyosor Vivi. Akan tetapi saat sedang asyik-asyiknya berbagi aroma jigong, tiba-tiba Dennis kembali teringat dengan cem-cemannya sewaktu kuliah dan seketika langsung menghentikan adegan soal-soal menyosor tersebut. Mendengar hal itu, Vivi pun merasa kecewa kepada Dennis yang kemudian ia pergi begitu saja meninggalkannya. Dennis yang merasa bersalah pun lantas mengejar Vivi dan mengajaknya ke sebuah taman. Di sana, Dennis akhirnya mengungkapkan isi perasaannya kepada Vivi bahwa untuk saat ini dirinya sudah memiliki seorang pujaan hati dan ia masih tetap berjuang untuk mendapatkan wanita impiannya tersebut.
Dengan berat hati, Vivi pun harus menerima pernyataan dari Dennis tersebut. Melihat ketulusan hati Vivi, Dennis pun memberikan sedikit jigongnya sebagai tanda permintaan maafnya. Kemudian di pagi harinya, Vivi mengantarkan Dennis untuk kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, Vivi juga memberikan sebuah pesan kepada Dennis untuk terus berusaha memperjuangkan pujaan hatinya tersebut. Singkat cerita, Dennis kembali ke pekerjaan lamanya sebagai kasir Indomaret, dan secara mengejutkan, Lisa secara mendadak datang ke toko tersebut, dan di sana Lisa secara belak-belakan mengatakan kalau ia sebenarnya juga memiliki perasaan yang sama kepada Dennis. Bahkan Lisa juga mengatakan kalau ia ingin segera melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan dengan Dennis. Kemudian di keesokan harinya, Dennis yang sudah akrab dengan si Eric ini pun mengajak Eric pergi ke sebuah kafe. Dan tanpa mereka ketahui kalau ternyata Vivi berada tepat di belakang mereka. Di sana Vivi mendengar perkataan Dennis kepada Eric bahwasannya sekarang ia sudah berhasil mendapatkan cinta dari sang pujaan hati yang ia dambakan sedari kuliah. Mendengar hal tersebut, Vivi pun ikut merasa bahagia meskipun ia menjadi pihak yang tersakiti dalam kisah cerita pericikiprotan dari Dennis. Dan film pun selesai. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda dan share video ini kepada teman-teman. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.